Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bab kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan makna diutusnya Nabi Muhammad SAW. 2. Menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. 3. Menceritakan peristiwa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. 4. Menceritakan kisah peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Yang pertama, berhalwa di Gua Hiro. Ketika kota Mekah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala, keadaan demikian membuat Nabi Muhammad SAW sering berhalwat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hiro, gua yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang. Sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. 1. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu turun, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya. Beliau tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Tentu tidak mudah bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah memulai dakwanya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian diikuti sahabat-sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. 2. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan diawali dengan dakwah kepada kerabatnya. Tidak ada satupun dari Bani Muthalib yang menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Meskipun mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Tidak hanya penolakan, Rasulullah bahkan mengalami ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun, secara perlahan, penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menyembah berhala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul-Nya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya.
Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah 1. Kitab suci Al-Quran. 2. Peristiwa Isra dan Mi'raj. 3. Membelah bulan menjadi 2 bagian. 4. Dengan doa maka dapat menjadi banyak. 5. Menyembuhkan mata Ali dan Qatadah seperti sedia kala akibat peperangan. Air mengalir dari jari-jarinya. Inilah beberapa penjelasan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.